Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, sekarang kita lagi ada di outdoor, gitu ya. Udah lama nggak pakaian kayak gini, pakai topi, tapi suasananya mendung. Sekarang saya lagi ada di Blitar, ditemani sama teman-teman mahasiswa dari Trunojoyo. Say hello. Nah, kita akan belajar kopi di sini. Nah, ini ada di kebun kopi Karanganyar. Kalau teman-teman datang ke Blitar, biasanya kan paling mainnya ke Kampung Coklat, sudah umum banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada tempat yang lebih bagus nih. Bisa belajar, ada sejarahnya, sambil nyicipin kopi, bisa nginep juga. Nah, kita coba aja langsung masuk ya. Nah, ini, yuk. Oke, kita bertemu dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Sutrisno. Nah, kalau teman-teman datang ke sini, Bapak Sutrisno dengan gaya ala company, Pak ya. Iya. Nah, nanti bisa beli tiketnya di sini. Kalau harga normalnya itu berapa, Pak? 25.000. Ya, jadi per orang itu 25.000 harganya. Tapi banyak voucher yang teman-teman bisa pakai untuk naik ATV gitu, Pak ya. Ya, terus ke makan. Nah, siap. Nah, kita kenalan dengan Pak Sutrisno dulu bajunya kayak gitu. Halo Pak, wah udah disiap nih. Ini ada bedilnya Pak, punten. Ya, sama siapa ini? Tarmizi Pak. Ya, Mas Trisno, siap. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Amin. Amin. Saya udah lama kesini pasti ketemu Pak Sutrisno biasanya. Tapi Pak Sutrisno nggak tahu saya. Mungkin ya karena oh iya. Siap. Siap. Jadi kalau teman-teman datang langsung ke Pak Sutrisno. Tiap hari memang, kecuali hari Senin saya off. Oh siap. Kalau hari Senin berarti orang lain. Ya. Tapi siap. Oke, makasih Pak Sutrisno. Saya masuk dulu dengan teman-teman. Monggo. Ayo kita masuk dulu yuk. Oke, habis masuk ke pintu masuk, nah teman-teman sudah bisa langsung berpetualang ya, karena konsepnya memang kebun kopi. Jadi ya langsung masuk kebun bisa, tapi akan tidak afdol gitu kali ya kalau kita nggak lihat tempat kantornya, karena kebun kopi ini itu sudah berdiri sejak zaman penjajah ya, karena memang ini dulunya adalah aset dari Belanda. Setelah kemerdekaan oleh Soekarno ini dinasionalisasikan, jadi dikelola oleh Pribumi. Tapi tentu pengolahan lalu gedung-gedung dalamnya itu juga ada masih peninggalan Belanda. Nah, bagusnya kita ke sana. Nanti belakangan deh kita ke sini. Ini jalur ATV. Ini kalau teman-teman suka naik yang ala-ala off-road, nah bisa naik ATV di sini. Itu udah termasuk tiket tadi ya. Kita masuk ke tempat utamanya dulu. Yuk. Tuh, ada rusa. Ya, saya lagi sama anak saya. Anak saya kok kasih makan rusa ya. Di sini ada beberapa hewan-hewan juga, ada burung, rusa, sana juga ada kuda. Jadi kalau anaknya suka hewan-hewan, ya agak lengkap ya. Jadi bukan cuma ngomongin soal kopi, tapi kalau anaknya juga mau main, taman bermain juga ada. Oke, kita udah masuk ke hall utama atau halaman utamanya lah ya. Di sini udah kelihatan kantor dari zaman kolonial. Jadi masih bentuknya ya beton gede-gede gitu ya. Terus ada burung-burungan sini. Oh, mumpung lihat ke bawah semua, ayo ke bawah. Wah, enak ya kita bohongin burung. Nah, pada datang semua nih. Terasa kayak di Eropa ya. Jadi ada bangunan ala-ala Londo. Eropa. Londo itu di Eropa. Wah, pada terbang. Nah, tapi kita akan bahas ini nanti. Situ ada museum. Situ ada tempat juga untuk kita nyoba-nyoba baju ala-ala Londo gitu. Dan tempat sini membawa kesan kalau teman-teman datang ke era zaman-zaman Belanda dulu. Jadi setelah masih Belanda di Indonesia, teman-teman bisa merasakan di tempat ini. Itu juga ada tempat kopi. Tapi karena kita sebareng sama teman-teman dari Trunojoyo, jadi kita mau belajar tentang kopi. Saya akan ajak lebih ke brusuk bahasa Indonesianya apa ya? Berasa blusukan ala Jokowi gitu ya, tapi ke kebun kopi. Yuk kita ke sana. Oke, saya kurang tahu ini jalurnya. Teman-teman kalau datang sendiri itu mungkin nggak tahu kalau ada jalur seperti ini. Jadi kalau teman-teman tanya kepada penjaganya, mungkin nanti akan diajak ke sini ya. Jadi di sini ada pintu masuk. Kalau kita masuk ke dalam kebun yang udah ada jalurnya. Nah, itu ada cerita-cerita bagaimana perjalanan kopi
bagaimana kok bisa masuk Indonesia, terus jenisnya apa aja, siapa yang membawa dan sebagainya. Nah, di sebelah sini juga teman-teman kalau lihat ini ada pembibitan kopi. Nah, pembibitannya di sini ya kayak pohon-pohon biasa ya, cuman untuk mempercepat ya ini dia pakai kultur jaringan. Jadi nggak harus ngambil dari biji kopi gitu ya. Kan eman ya, mending langsung biji kopinya di roasting dan sebagainya untuk dijual. Nah, kita ambil mungkin dari daunnya atau batangnya itu untuk memperbanyak di sini. Oke, kopi itu biasanya sih di dataran tinggi ya, dia bagus. Cuman dataran rendah pun bisa sesuai dengan jenisnya nanti. Dan di setiap wilayah nanti rasanya akan mengikuti kadar tanahnya. Tuh, Mbak Sinta tadi mau foto-foto, boleh? Oke, cut dulu. Set, yuk kita masuk. Di sini ada bukan cuma kopi aja ya, ini udah kelihatan ya. Udah kelihatan biji-biji kopi, tapi yang masih warna hijau. Karena kayaknya habis panen semua ya, merah-merah itu udah diambil. Tapi coba kita nanti cari ya sisa-sisa biji kopi yang masih merah-merah. Ini di bawahnya pohon durian. Jadi enaknya kopi itu ya bisa ditanam bareng dengan pohon lain. Dan kalau teman-teman masa tadi itu ada keterangan, bukan keterangan ya, penjelasan sejarahnya kopi. Nah, kopi itu menurut ceritanya, legendanya gitu ya. Jadi di apa nih? Abyssinia. Untuk baca teman-teman ini mungkin pakai huruf-huruf lama ya. Jadi kalau OW itu dibacanya kan U gitu ya, atau U itu pakai OW. Nah, sejarahnya katanya gitu ya. Dulu itu ada seorang gembala kambing, terus tiba-tiba kambingnya itu hyperaktif. Jadi si gembala ini bingung, dia salah makan apa kok bisa sampai hyperaktif ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ketika dia lihat, oh kambingnya ini makan buah ini. Nah, akhirnya, oh apa ini buah ini. Nah, itulah mulai dikenal buah kopi dulu, belum sampai ke olahan biji kopi. Tapi masih dianggap sebagai yang tidak dikenal. Lalu setelah melihat khasiatnya itu, kok jadi aktif. Mulai kopi itu sebagai tanaman obat akhirnya, karena mungkin meningkatkan stamina dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sejarahnya di situ pertama kali kopi, tapi masih untuk minuman dulu, obat dulu maksudnya, bukan hanya sekedar minuman. Nah, cerita selanjutnya, lanjut lagi. Nah, sambil jalan, jadi ini kanan kiri kopi, yang ini masih hijau-hijau, jadi dia tumbuh di sela-sela. Nah, ini udah mulai menguning. Wah, rontok kemarin enggak ya? Nah, ini berarti bijinya black. Nah, tanaman kopi ini bisa dibarengin sama tanaman lain karena dia ya nggak terlalu butuh banyak sinar matahari atau terlalu bersaing dengan yang lain. Lalu perawatannya juga gampang ya teman-teman, lihat sini kan masih ada banyak bunga karena akarnya jauh lebih kuat daripada tanaman-tanaman rumput-rumput ini. Dan enaknya lagi, kopi itu tanaman jangka panjang, jadi investnya emang gede di awal dan menunggunya lama. Cuman kalau setelah dia berbuah ya dan seterusnya dia akan berbuah terus, tapi tetap ada perawatan ya. Dan kalau teman-teman punya tanah yang di perbukitan, mungkin gak usah dikasih pupuk terus-terusan karena sudah dengan sendirinya ada kompos ya, dari daun-daun yang jatuh itu udah jadi kompos. Nah, ada cerita lagi nih, sekitar abad ke-7 ke-8 ya, biji kopi itu sudah mulai ditemukan sebagai sebuah komoditas, dibawa ke Yaman, dan bangsa Arab ini memonopoli perdagangannya di Mocha, sebuah kota ya, juga ada kota, makanya sekarang ada Mochaccino gitu, mungkin asalnya dari situ ya. Jadi awalnya di kota ini. Nah, orang-orang Eropa waktu itu masih belum tahu nih budidaya kopi. Nah, bangsa Arab terlebih dahulu yang tahu soal kopi. Nah, lalu kok tiba-tiba di Indonesia ada kopi, dari mana? Nah, setelah Eropa mengenal kopi, lalu daerah-daerah jajahan itu ingin nih memproduksi komoditas kopi gitu ya, karena dia menjajah suatu wilayah, pinginnya wilayahnya produktif. Akhirnya dia bawa ke Indonesia ya, tentunya waktu itu Belanda yang membawa karena Belanda yang menjajah gitu ya. Nah, akhirnya pribumi diajari untuk menanam kopi, jadi hasil jajahan itu juga sedikit ada untungnya ya. Jadi kita kenal dengan infrastruktur kereta, lalu irigasi,
dan kopi itu salah satunya karena kita pernah dijajah. Jadi ada unsur plusnya juga ya. Tapi minusnya masih debatable, masalah kerja Romusa dan sebagainya. Katanya sih ya sebenarnya dibayar kerjanya, cuman bupatinya yang ngambil uangnya. Katanya gitu ya. Ada cerita lagi, jadi dimulai abad berapa ini, 18, orang-orang Eropa itu sudah mulai memproduksi kopi sendiri. Jadi benar-benar besar-besaran, itu menjadi komoditas. Nah, terus kalau teman-teman punya teman gitu ya, teman-teman punya teman, ada yang temennya sini pemrograman, programmer, pernah tahu nggak bahasa Java? Gambarnya bahasa Java itu apa? Cangkir kopi ya. Karena saking terkenalnya biji kopi atau kopi rasa dari Pulau Jawa pada waktu itu kan Java sebutannya, sampai itu yang menginspirasi juga pemrograman bahasa Java. Java Jawa ya, logonya bentuknya kopi. Orang programmer sukanya ngopi. Ya mungkin dari situ ya. Jadi saking terkenalnya itu. Nah, masih satu jenis nih biji kopi di sini. Di Indonesia waktu itu masih masuk satu jenis kopi, yaitu Arabica. Belum ada Robusta dan kawan-kawannya. Nah, kok bisa tiba-tiba ada banyak macam lagi? Ada ceritanya lagi di berikutnya. Wah, ada durian guys. Ini masih kecil. Jatuhlah. Kok kamu nggak mau jatuh sih? Lanjut deh. Ini lebih ke asal muasal kata kopi aja di Indonesia. Jadi kan tiap daerah punya bahasa masing-masing ya. Cuman yang diserap oleh Indonesia mungkin dari bahasa coffee yang diserap ya, antara Belanda ini ya. Makanya kalau coffee dari Inggris kan cafe, coffee. Ya hampir sama ya. Ya kita kan dijajah sama Belanda ya, jadi ya coffee. Kalau Jepang apa ya? Kohi. Kalau kohi itu apa? Kambing kohi. Yuk. Oke, ini Sinta tadi menemukan biji kopi merah. Ya biasa matanya jelalatan ya. Tapi ini masih belum terlalu mateng, jadi dia masih agak keras. Nah, itu nanti ada hubungannya sama pengolahan biji kopi. Jadi kalau kita kan buahnya ini kita nggak makan nih kulitnya nih. Si kulit buah ini masih agak terlalu keras, kulitnya nggak diambil. Tapi kata nanti teman-teman mau ngolah jadi apa, kalau bisa jadi inovasi bagus, tapi kalau enggak ya udah wassalam gitu ya. Nah terus ini kan ada dagingnya. Nah ini kan waktu dijemur itu ada yang jual kopinya masih ada dagingnya, yang kalau nanti dia mengering itu masih kayak lengket-lengket gitu. Nah itu juga ada yang suka kopi yang seperti itu. Jadi ada istilah dalam kopi itu ada full wash, macam-macam. Nanti cari tahu sendiri di YouTube. Jadi ada kalau yang nggak dicuci, jadi ada kayak gini-gininya, itu ada cita rasanya sendiri lagi. Tuh, nah, kita lihat biji kopinya. Ya jatuh. Ya, jadi biji kopi itu bentuknya gini ya, warnanya masih hijau. Nah biasanya dibilang sama orang-orang itu green bean. Kalau teman-teman menyimpan green bean-nya sudah kering, itu bisa bertahan berbulan-bulan. Tapi kalau sudah di roasting, itu maksimal dia bertahan walaupun di udara kedap itu 1 bulan. Kalau nggak gitu nanti rasanya akan berubah. Tapi kalau angka 1 bulan dan sebagainya itu ya mengikuti biji kopinya masing-masing ya. Nah, itu yang ahli barista mungkin lebih paham. Saya sih ahli ngoding, suka ngopi pakai bahasa Java. Bukan kohe ya. Kohe, karena mungkin bentuknya kayak biji kopi ya, makanya bilangnya kohe. Oke. Kita lanjut lagi, masih di area perkebunan kopi. Jadi kebunnya ini luasnya sekitar 1 hektar. Mungkin ya kalau aku nggak salah dengar ya, sekitar 1 hektar yang dikelola untuk menjadi kebun kopi. Atau kalau teman-teman mau tahu dengan jelas ya silakan tanya aja. Nah kenapa tadi perawatan pupuk nggak terlalu penting? Karena itu sudah kelihatan ya, daun-daun yang rontok ini akan menjadi kompos dengan sendirinya. Enaknya itu, dan apalagi kalau tanah perbukitan ya sudah tahu ya, ke gunung itu ada bekas erupsi dulu, jadi nutrisinya masih banyak. Ini kan channel bisnis, jadi mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman kalau mau nanam kopi, karena kopi sekarang lagi mahal-mahalnya ya, dan permintaannya semakin meningkat. Nah ini ada cerita kenapa kok sampai ada Arabica, Robusta dan kawan-kawan. Sambil kita nunggu.
Ya, masih bikin laporan mereka ya. Kita tunggu ke sini dulu baru kita cerita. Nah, ini cerita yang menarik juga. Jadi kenapa kok di Indonesia itu ada biji kopi Robusta, Liberica dan sebagainya. Nah, awalnya karena masuk tuh Arabica, lalu ada sebuah hama atau virus gitu ya yang menyerang para Arabica ini, kopi ini. Akhirnya waktu itu para petani kopi akhirnya kebingungan, yang masih dikelola oleh Belanda. Akhirnya dia dicari lagi bibit yang lain. Akhirnya masuklah Liberica. Nah, Liberica dibawa, ternyata masih juga tidak tahan dengan penyakit. Akhirnya dibawa lagi Robusta. Nah, berarti kelihatan ya bahwa biji kopi mana atau varian kopi mana yang lebih tahan penyakit, itu Robusta. Nah, makanya udah kita kenal. Tapi kalau teman-teman mungkin kenalnya ya Arabica, Robusta gitu. Sebenarnya ada lagi yang namanya Liberica, Excelsa. Nah, kalau teman-teman datang di ini, di Karanganyar Coffee Vintage ini, itu semua biji kopi ada. Jadi ada Arabica, Robusta pasti, ada Liberica, ada Excelsa. Nah, nanti kita akan lihat di tempat bagaimana mereka display biji kopinya. Ya. Nah, ini kayaknya udah hampir ke ujung. Kita mau keluar ke tempat jalannya. Ada yang mau foto-foto? Foto dengan saya? Sebenarnya udah mau habis tur kita. Cuman ini ada sejarahnya di Blitar. Kenapa kok ada pengolahan kopi? Itu karena ketika itu si Belanda itu melihat bahwa ternyata di Blitar ini tanahnya subur, bagus. Akhirnya Belanda memutuskan akan membuka, bukan akan ya, tapi sudah membuka ribuan hektar kopi. Nah, akhirnya setelah penjajahan selesai sama Soekarno, waktu itu aset-aset dari Belanda itu harus dinasionalisasikan dan akhirnya dikelola oleh yang saat ini mengelola ini ya, jadi PT Arta Mulia, ya, jadi yang mengelola kebun kopi ini. Tapi sistemnya ya mau dibicarain nggak ya? Tanya pada ownernya sendiri aja ya. Tuh, nah, dan ini juga bekerja sama dengan petani-petani kopi di sekitarnya, karena mereka sudah punya pengolahannya, punya jalur penjualan. Petani kopi sekitarnya juga bisa bekerja sama untuk menyuplai. Oke, ini udah ada ujungnya. Kalau kita mau lari ke sana juga sebenarnya bisa, cuman ya sama aja pohon-pohon kopi gitu ya. Nah, di sini setelah kita selesai dan kebetulan juga pas lagi hujan, kita ketemu dengan museum. Jadi di tempat ini ada museumnya juga. Jadi lengkap ya, masalah pertanian ada, sejarah kopinya, masalah kebudayaannya juga ada. Terus kesenian dan budaya itu lekat ya, jadi memang jadi satu. Kita mau ke pengolahan kopi dulu atau mau ke lihat museum dulu? Museum dulu. Oke, ayo kita masuk ke museum. Hati ya. Mumpung hujan juga ya. Oke, biar wajahku agak kelihatan tak giniin ya. Nah, ini ada museum di dalam kebun kopi ini, namanya Museum Nugroho. Nama Nugroho itu diangkat dari Pak Bupati sebelumnya, agak-agak lama ya. Pokoknya salah satu bupati, dia pemilik dari kebun ini pernah menjadi bupati. Nah, ini oleh anaknya ingin mengenang jasa bapaknya, akhirnya dibuatlah museum dan diberi nama Museum Nugroho. Nah, kalau kita masuk sini, ini baunya agak-agak mistis. Karena kalau di Indonesia itu sejarah budaya dan kesenian itu biasanya ada hubungan sama mistis-mistis gitu ya. Ada menyan, ada bunga, ada apa lagi gitu ya, dan sebagainya lah. Nah, kita masuk aja dulu. Yuk, mumpung hujan. Assalamualaikum. Ini untuk mengenang jasa bapaknya beliau gitu ya. Jadi ini ada ruang kerja atau meja-meja ketika beliau bekerja itu dijadikan dipamerkan seperti ini. Yaitu langsung dibawa. Terus ini pakaian-pakaian dinasnya beliau, dan ini beliau yang bernama Bapak Nugroho yang menjadi nama dari museum ini. Ini penghargaan pangkat dan sebagainya ya. Kalau masalah itu saya kurang tahu, masalah pemerintah. Sudah mulai kedengaran suara gamelan dan itu ya. Baunya udah mulai ya. Bau-bau anu ya, kuntilanak.
Nah, ini mewakili budaya dari Blitar ya pada zaman dulu gitu ya. Tempat tidurnya zaman-zaman dulu ya, kaca zaman dulu yang kalau kita ngaca tiba-tiba ada hantunya keluar gitu ya. Nah, horor ya. Nah, terus ini ikon dari Indonesia gitu ya, musik yang kalau dibilang di daerah manapun gitu ya, di misalkan Afrika atau apa, itu biasanya alat musiknya kan satu trompet gitu ya, terus gitar dan kawan-kawan. Nah, tapi cuma di Indonesia itu yang kalau main musik harus kompak. Kalau ada salah satu yang mukulnya keliru, bunyinya kan beda sendiri tuh, karena ini satu sinambungan. Nah, itulah makanya kenapa Indonesia itu budayanya memang budaya gotong royong, permusyawaratan, mikirin bareng-bareng gitu ya. Makanya di Pancasila kita aja permusyawaratan perwakilan. Gitu ya. Ada keris. Jangan lupa kalau malam satu kliwon, malam satu suro, kliwon. Satu suro harus mandiin kerisnya ya. Keris-keris ini peninggalan dari zaman-zaman kerajaan. Jadi kalau kita bilang kota Blitar, kenapa kok angkat keris-keris itu ya? Karena Blitar itu seakan-akan sebagai kota raja, di mana raja pertama Indonesia atau presiden pertama itu lahir dan dibumikan di Blitar. Terus apa lagi ya? Raden siapa gitu ya kalau nggak salah Blitar. Pokoknya banyak pemimpin-pemimpin hebat itu akhirnya dari kota Blitar. Nah, dan salah satu budaya dipegang oleh pemimpin adalah kerisnya, bahwa menunjukkan kesaktian ya, kepowerannya dia itu adalah satu di kerisnya juga. Maka kalau kita nikah, cowok biar kelihatan di bawah, dalam adat Jawa itu ada keris. Detailnya silakan tanya ke Mbah Tejo, itu lebih paham. Ini saya dengarkan. Kalau teman-teman datang ke kebun kopi ini, itu lekat kaitannya dengan Bung Karno, karena memang makamnya kan di sini ya. Tapi Bung Karno itu pernah main ke kebun kopi ini dan tidur di sini. Jadi ini sangat menghargai Bung Karno. Sampai ini kerisnya Bung Karno itu juga disimpan di sini. Nah, jadi Bung Karno juga punya keris. Dan tongkatnya ini punya Belanda. Menir. Menir itu kan yang beras kecil-kecil itu ya. Manten kopi, jadi bukan cuma manusia aja dinikahkan. Nah, ini ada kebudayaan juga ya, nggak tahu ya kalau asal muasalnya dari mana. Cuman ini menikahkan antara biji kopi jantan dan kopi betina. Jadi kalau teman-teman kalau datang ke kopi-kopi itu biasanya ada kopi lanang, kopi wedok. Kopi biasanya kalau kita konsumsi ya kopi cewek tadi ya, wedok ya. Ini dinikahkan, diambil tujuan, diambil, ada baca-baca doa dan sebagainya. Ya menarik. Mungkin teman-teman bisa datang ke sini pas waktu ada festival ini, seru. Ini udah selesai museumnya. Sebenarnya sini ada satu lagi museum yang kita masuk. Kita mau lihat kamarnya Bung Karno seperti apa. Nah, kita jalan. Nah, ini tempatnya kalau teman-teman datang ke sini lalu pingin camping, ini ada camping groundnya sampai sini. Itu ada tempat penginapannya di belakang situ. Ada sekitar 5 kamar kalau nggak salah, 5 atau 6 kamar. Ini pengolahan kopi di sana. Itu ada bagaimana orang zaman dulu itu mengolah kopi, dan agak serem nanti saya ceritakan. Tapi kita ke museum ini dulu, mumpung dekat. Ini tentang barang-barang ya, barang-barang antik zaman dulu. Plus ada kamar yang isinya itu barang-barangnya Soekarno, mulai dari kasur, meja belajar, dipan dan sebagainya itu. Kamera mau nabrak. Ya. Kalau teman-teman masuk nanti merasakan bagaimana perjuangannya Soekarno zaman dulu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau menambah jiwa nasionalisnya, datang ke sini aja. Kalau teman-teman mau foto ala-ala Belanda, noni-noni Belanda gitu, itu bisa pakai di sini. Ada balai Pitutur atau Pitutur. Pitutur itu kan nama batiknya ya. Ya itu ada musola. Bayar. Jadi teman-teman nanya bayar gak sih? Bayar. Jadi kalau kita datang sebagai teman mungkin gratis lah. Oke, kenalan sama yang punya. Orang dalam. Ya ini dulu harganya mahal ya. Pernah digoreng harganya. Jadi kalau teman-teman bikin bisnis, kalau bisa itu memang sustainable. Jangan melihat, oh kalau ini gampang diperbanyak nanti pasti harganya turun. Nah, yang susah diperbanyak adalah biji kopi. Penikmatnya banyak, tapi panennya agak sulit.
Karena mau nanam kopi buat bisa jadi bijinya bisa dirasakan itu kan 5 tahun dulu tuh. Nah ini kita datang ke, sebenarnya ini rumah, tapi pernah ditinggali oleh atau pernah diinap oleh Soekarno. Yuk. Wih, kita masuk ke rumah. Ini ada area private karena masih ya ada sebagian. Ini samurai peninggalan Jepang. Nah, sudah kelihatan betapa gantengnya presiden pertama kita ya, Soekarno. Kalau merah putihnya saya nggak tahu itu beneran asli dari jahitan awal atau tidak. Cuman ini tempat beliau pernah menghina pada ini diboyong dari Hotel Indonesia juga barang-barangnya. Jadi beliau pernah punya barang di sana. Hotel Indonesia apa Kelas Indonesia? Kalau lagi bareng sama owner, jadi saya kadang-kadang bisa masuk-masuk sana tuh. Ada lemari, ada lemarinya beliau. Gitu ya. Nah, kita sama teman-teman tadi sudah lihat ya rumah zaman dulu dan kamarnya, bukan kamar ya, barang-barang benda peninggalan Soekarno gitu ya. Sekarang kita ke pengolahan kopi. Jadi ada serunya pengolahan kopi. Dan emang tugasnya teman-teman mahasiswa Trunojoyo di sini hari ini belajar tentang kopi, pengolahan. Kita akan ke tempat sana. Yuk. Oke, di belakang sini ada sebuah gedung, ya dia 2 lantai, dan ini pengolahan kopi pada zaman dulu, waktu zaman penjajah. Nah, jadi teman-teman tahu kalau kopi itu kan harus disangrai ya. Nah, ayo kita lihat agak dekat. Sebenarnya serunya tuh kalau saya ajak ke sana, cuman karena ini besinya udah dari zaman dahulu kan, kayak gini nanti takutnya ambrol. Jadi itu di lantai atas itu ada kayak lantai besi, tapi ada bolong-bolong bulat-bulat biar udara panas bisa ke atas. Nah teman-teman lihat itu kan di bawah ada kayak tungku ya, bakar pakai kayu bakar. Nah di atas itu taruh biji kopi, nanti asapnya keluar lewat sana ya. Nah masalahnya kopi itu kan harus dibolak-balik ya. Kalau alat masa sekarang kan canggih, muter-muter gitu ya. Nah kalau zaman dulu pribumi itu yang di atas sambil gorok-gorok ini, di bawahnya bara api. Bayangin coba dia dimasak juga di dalam. Jadi zaman dulu kopi itu dinikmati oleh para company-company, tapi pribuminya kosong. Nah, itu kelamnya kopi dulu di Indonesia. Untuk mass production ya, kalau cuma pakai panci bisa. Orang zaman dulu juga zaman bahula ya pakai panci gitu bisa ya. Cuman kalau pakai panci, kalau pesennya 10 ton, 100 ton gitu kan nggak mungkin. Nah, maka pakai ini. Nah itu yang balik-balikin biji kopi orang Indonesia, pribumi. Kan pribumi anggap anjing ya zaman dulu. Tidak lebih tinggi dari anjing gitu. Nah ini air. Ada yang hampir ketinggalan ya, namanya kebun kopi itu nggak afdol kalau nggak minum kopi. Nah di sini ada kafenya juga. Nah ini kafenya menarik ya, ayo kita coba masuk, kita lihat suasana kafenya seperti apa. Bangunannya ya bangunan jadul-jadul gitu ya, ala-ala Belanda. Ingat konsepnya memang Belanda gitu ya. Ayo kita masuk. Ini kalau hujan bisa kita gantung di sini ya. Seru sih. Ala-ala kroak-kroak. Ada mesin roastingnya. Ada tempat main. Anakku lagi main.
Nah, buat oleh-oleh ada juga. Ya. Kalau mau bawa biji kopi, ini udah digiling ya. Ada robusta, arabica. Oh, robusta juga. Ya. Ya, nah tadi karena baterainya habis di tengah take waktu penggorengan sampai roasting kopi, jadi nggak sempat bikin. Sekarang sudah di hotel, sudah ngecas. Kayaknya videonya sampai situ aja. Mungkin teman-teman bisa datang aja sendiri ke Kopi Karanganyar, kebun kopi Karanganyar Blitar. Nah, silakan teman-teman datang. Nah, itu anak saya udah pencolotan. Bobo. Sampai situ aja ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.